Cerita novel romantis. Takdir dalam pernikahan. Bab 03. Istriku bagaikan bidadari. Melihat pemandangan yang sangat menyakitkan matanya, Jenika langsung menegur seorang gadis yang sedang duduk di atas pangkuan suaminya. Laknatullah. Apa yang kalian lakukan di sini? Hah. Bentak Jenika dengan suara menggelegar membuat Denzel spontan mendorong wanitanya ke sampingnya. Jenika, kau, apa yang kamu lakukan di sini, perempuan iblis? Bentak Jenika. Tentu saja menemui kekasihku, jawab gadis yang bernama Rana itu. Baru kekasihnya Mas Denzel, bukan? Kenapa percaya diri sekali kamu? Sinis Jenika. Tentu saja sangat percaya diri. Daripada kamu hanya berstatus istri bonekanya Mas Denzel, bukan? Mau boneka, robot, manekinnya sekalipun, tetap saja statusku sah di hadapan Allah dan negara. Daripada kamu diakui kekasih, tapi badanmu sudah dicicipinya secara menyicil dan belum tentu kamu akan dinikahinya. Mungkin suatu saat jika dia bosan, dia tidak akan segan melemparkanmu seperti sampah, balas Jenika tidak kalah sengit. Oh, jadi iri nih ceritanya karena nggak pernah disentuh oleh Mas Denzel. Bagaimana dia mau berselera denganmu, melihat penampilanmu yang tertutup rapat begitu? Mana mungkin suami menginginkan wanita kayak kamu, yang ada dia sudah nek, cicit Rana dengan mencebitkan bibirnya dengan tatapan remeh. Yang tertutup jauh lebih higienis dan menyehatkan daripada yang terbuka, akan mengundang banyak lalat untuk menghinggapi badan yang sudah bau bangkai karena bekas siapa saja. Kau dandan secantik ini untuk merayu suamiku dengan pakaian minim, tapi saat kamu berjalan sepanjang jalan sampai ke tempat ini, banyak pria yang sudah menghayalkan bagian badanmu dengan tatapan penuh nafsu yang mereka miliki yang membuat mereka berfantasi ingin melahapmu. Lalu di mana letak istimewanya kamu? Hah. Sarkas Jenika lalu melempar kantong buah yang dipegangnya ke arah Rana membuat gadis itu tersentak. Mas Denzel. Kenapa Mas diam saja saat dia melempar Rana dengan kantong yang berisi buah? Rengek Rana merasa kesakitan juga. Itu hanya baru kantong yang berisi buah. Besok-besok, kalau aku lihat lagi wajahmu di sini, pisau dapur yang akan aku lemparkan ke perutmu itu. Aku tidak sudi harga diriku sebagai istrinya Mas Denzel dilukai oleh pelakor sepertimu, umpat Jenika dengan nafas tersengal hingga membuat dadanya naik turun tak beraturan. Dasar perempuan stres, umpat Rana. Ya, aku bukan hanya stres, tapi aku bisa saja menghabisimu jika milikku direbut perempuan penggoda sepertimu. Aku tidak peduli suamiku mencintaiku atau tidak, tapi pernikahan kami atas kemauannya sendiri, bukan paksaan. Dia memilihku untuk menjadi istrinya, itu berarti kaulah yang hanya dianggap bonekanya untuk memuaskan nafsu dengan imbalan uang. Itu berarti kau sederajat dengan para pelaastris murahan. Sekarang keluar dari sini, cepat. Bentak Jenika dengan amarah yang sudah menyelimuti dirinya. Wajah Rana terlihat sangat pucat hingga ia kesulitan untuk bernafas. Ia mengambil tasnya lalu meninggalkan ruang kerja Denzel dengan wajah tertekuk sambil menghentakkan kakinya kesal.
Terima kasih Mas Denzel atas pemandangan indah yang kamu suguhkan padaku hari ini. Aku tahu kedudukanku di matamu hanya sebagai status istrimu untuk mendapatkan tujuanmu. Tapi kamu sudah berhasil menginjak harga diriku seperti tadi di hadapan wanita lain. Kamu ikut menyaksikan pertengkaran kami hanya untuk memperebutkanmu. Tapi, suatu saat nanti kau akan rasakan bagaimana milikmu yang akan direbut oleh orang lain. Di saat itu kamu baru tahu perasaan terluka yang saat ini aku rasakan, ucap Jenika dengan kepala tetap tegar tanpa ada air mata. Satu hal lagi, jika kamu pikir aku adalah hanya istri bonekamu yang bisa kamu tindas sesuka hatimu, kamu salah besar Mas, karena aku tidak selugu itu. Bukan aku tidak bisa melawanmu karena aku perempuan, tapi aku memilih diam karena kamu adalah suamiku dan itu berarti surgaku ada padamu. Assalamualaikum. Jenika meninggalkan ruang kerja suaminya sambil mengatur emosinya sesaat agar tidak terbaca oleh karyawan suaminya. Gadis bercadar ini hanya bisa mengucapkan istighfar dalam setiap langkah kakinya. Denzel memanggil asistennya Arlan yang tidak memberitahunya kalau istrinya tadi datang ke sini. Ia juga memanggil resepsionis yang tidak mengkonfirmasi pada sekretarisnya Azira. Kenapa tidak ada yang memberitahukan aku kalau ada istriku datang mengunjungi aku? Maaf Tuan. Saya tadi sedang istirahat dan makan siang di luar, Tuan, ucap sekretaris Azira. Saya tadi ada pertemuan dengan Tuan Dito, Bos, ujar asisten Arlan. Dan kamu, apa yang kamu lakukan? Tanya Denzel pada Hani yang terlihat gemetar dengan wajah pucat. Saya tadi sudah melarang Nona Jenika untuk menemui Tuan Denzel. Saya juga awalnya tidak tahu kalau Nona Jenika adalah istrinya Tuan karena ia mengaku kalau dia adalah pembantunya Tuan yang ingin mengantarkan makan siang. Terus Tuan Dito datang dan mengajak Nona Jenika menemui Tuan. Jadi, selebihnya saya tidak tahu Tuan, ujar Hani terbata-bata. Baiklah. Keluar kalian semua, bentak Denzel. Ketiganya bergegas beranjak dari ruang kerja Denzel sebelum mendapatkan amukan Denzel, yang dikhawatirkan Denzel jika Jenika akan mengadu pada kakeknya atau mungkin neneknya. Ia bukan takut dengan amarahnya gadis itu. Denzel segera pulang. Ia ingin menenangkan Jenika kalau perlu merayu gadis itu agar Jenika tidak mengadu pada kakek dan neneknya. Padahal tanpa Jenika mengadu pada kakek dan neneknya, surat perjanjian itu dengan sendirinya akan menjadikan Jenika satu-satunya pewaris dari semua harta milik kakeknya. Jika Denzel nekat menikah dengan wanita lain walaupun hanya sebagai istri siri. Setibanya di apartemen, Jenika sedang mengaji untuk mengobati hatinya saat ini. Pintu kamarnya sedikit terbuka. Denzel tidak mau mengganggu gadis itu mengaji. Ia menunggu Jenika menyelesaikan bacaan Al-Qurannya sambil terisak. Denzel hanya menarik nafas panjang. Dalam 3 bulan ini, ia merasa malu sendiri dengan gadis itu yang terlampau solehah menurutnya. Jenika, aku telah mencari lawan yang salah. Aku ingin kamu pergi dari hidupku dan meminta sendiri untuk bercerai dariku. Aku tidak pantas untukmu, batin Denzel. Jenika segera menyelesaikan bacaannya. Jenika membalikkan badannya dan hendak membuka mukenanya.
Denzel yang langsung menerobos masuk ingin menemui Jenika membuat Denzel menahan nafasnya yang rasanya sesak saat ini. Baik Denzel maupun Jenika sama-sama membalikkan badan mereka. Jenika mengambil lagi cadarnya. Sementara Denzel segera masuk ke kamarnya. Apakah itu Jenika? Astaga, apakah aku tidak salah lihat? Benarkah dia adalah istriku? Masa secantik itu? Aku pasti sudah salah lihat. Mataku sudah menipuku. Tidak mungkin itu Jenika. Tanya Denzel dengan nafas memburu. Jenika keluar untuk menemui Denzel. Dia ingin meminta maaf kepada suaminya walaupun ia tidak bersalah. Tetap saja ia harus meminta maaf karena agamanya menuntutnya seperti itu. Jenika memberanikan diri mengetuk pintu kamar Denzel. Tok, tok, tok. Tanpa menunggu lama Denzel membuka pintu kamarnya. Kamu mau apa? Tanya Denzel kembali ke mode pabrik dengan memasang wajah datar. Apakah aku boleh masuk? Tanya Jenika dengan wajah tertunduk. Masuklah. Denzel membuka pintu kamarnya dan duduk di tepi ranjangnya. Ia menunggu apa yang ingin dikatakan istrinya. Jenika bersimpuh di kakinya Denzel sambil mengusap lutut Denzel. Aku minta maaf Mas Denzel. Tolong maafkan aku atas sikapku. Ucap Jenika sambil menahan air matanya jangan sampai mengalir. Buka kadarmu. Aku ingin melihat ekspresi wajahmu. Apakah kamu sungguh-sungguh menyesali perbuatanmu padaku tadi? Atau hanya pura-pura padaku? Pinta Denzel penuh tipu muslihat. Jenika menurutinya dengan tangan bergetar membuka cadarnya. Walaupun sudah membukanya, wajahnya tetap tertunduk tidak berani menatap wajah tampan suaminya. Sekarang minta maaf lagi sambil menatapku. Titah Denzel hanya ingin memastikan penglihatannya tidak salah tadi. Jenika mengangkat wajahnya menatap wajah Denzel membuat jantung Denzel tidak bisa aman saat ini. Astaga. Apakah aku menikah dengan bidadari? Apa yang telah aku lakukan pada istriku sendiri? Aku telah menyimpan bidadari di rumahku tapi aku menyia-nyiakannya, batin Denzel. Aku minta maaf Mas Denzel. Jenika mengulangi lagi perkataannya sambil menatap wajah Denzel dengan tatapan sendu. Ya sudah. Aku sudah memaafkanmu. Kembalilah ke kamarmu. Terima kasih Mas. Jenika mengenakan lagi cadarnya namun dicegah oleh Denzel. Selama kamu berada di rumah, jangan memakai cadar saat berhadapan denganku. Baik Mas. Karena gengsinya begitu tinggi membuat Denzel tidak ingin memperlihatkan rasa butuhnya pada Jenika. Padahal melihat ribiernya Jenika tadi rasanya ia ingin mendaratkan sebuah kecupan kasih sayang. Ah, ada apa dengan hatiku? Aku tidak boleh jatuh cinta padanya. Aku tidak mau terlibat perasaan dengannya. Biar saja seperti ini. Jika aku menyukainya bukan karena kecantikannya tapi karena aku punya perasaan dengannya, gumam Denzel lirik. Sepertinya Denzel merasa belum cukup melihat wajah cantik istrinya. Ia mencari cara untuk bisa bicara dengan Jenika. Ia menemui lagi Jenika yang saat ini sedang di dapur. Jenika sedang membuat kue kesukaannya sambil melihat konten YouTube yang menampilkan chef yang sedang melakukan proses membuat kue. Jenika,
Iya mas. Aku mau makan. Baik. Tunggu sebentar, Jenika siapkan dulu. Tidak menunggu berapa lama, Jenika sudah melayani suaminya. Gerak-gerik Jenika diam-diam diperhatikan oleh Denzel. Kadang ia suka mencuri pandang pada istrinya. Silahkan mas. Jenika kembali ke tempatnya untuk melanjutkan membuat kue sambil serius menonton YouTube di ponselnya. Dengan cara begitu Denzel bisa melihat kecantikan istrinya. Kenapa dia cantik sekali? Kenapa aku tidak bisa memalingkan mataku darinya? Denzel berperang dengan batinnya sendiri saat ini. Mas Denzel tidak kembali ke perusahaan? Tanya Jenika sambil merapikan adonannya untuk dimasukkan ke microwave. Tidak, aku mau istirahat. Apakah kamu bisa membuat aku kopi? Bisa mas. Tunggu sebentar. Jenika mengatur temperatur panas dan timer pada tombol oven. Ia beralih membuat kopi hitam kesukaan suaminya. Bawalah ke kamarku. Denzel beranjak menuju kamarnya. Setibanya di kamar, Denzel tidak bisa lagi menahan tentang kebutuhan fisiknya. Tapi ia tidak mau menjadikan Jenika sebagai obat dari itu semuanya. Ia ingin melakukannya karena mencintai gadis itu. Biarlah seperti ini, aku tidak mau terlibat lebih jauh, aku tidak mungkin jatuh cinta padanya. Denzel mengingkari perasaannya sendiri. Bisa jadi ia tidak mau menjilati ludahnya sendiri karena sudah menghina Jenika habis-habisan. Tok, tok. Jenika membuka pintu kamar Denzel yang terlihat sedang membuka ponselnya. Mas, ini kopinya. Sebentar lagi kue buatan Jenika matang. Apakah mas mau mencobanya? Iya. Jenika keluar lagi menuju dapur tapi dicegah Denzel. Jenika. Iya mas. Nanti malam tidurlah di sini denganku. Dek, rasanya saat ini seluruh jiwa Jenika mau hampir ambruk. Ia tidak percaya dengan ucapan suaminya yang mungkin ia salah dengar. Mas bilang apa? Nanti malam kamu temanin aku tidur di sini. Apakah kamu tidak mengerti? Apakah dia salah minum obat? Kenapa tiba-tiba menyuruh aku tidur dengannya? Batin Jenika. Jenika segera keluar dengan napas tersengal. Walaupun belum mencapai malam, tapi ia sudah gelisah untuk mempersiapkan dirinya yang akan melewati malam pengantinnya nanti malam. Jenika mencari artikel untuk mengetahui cara memenuhi kebutuhan fisik suami di internet. Saat membaca salah satu syaratnya di internet itu yang memintanya untuk mengenakan lingerie, wajahnya langsung lesu. Itu pakaian seperti apa? Bagaimana caranya aku membelinya? Aku saja tidak punya uang. Aku hanya dikasih uang belanja bulanan untuk kebutuhan dapur. Bagaimana caraku untuk membeli baju aneh ini? Hati Jenika terasa nyeri. Tidak lama bunyi timer microwave yang terdengar nyaring membuyarkan lamunannya. Jenika segera mengeluarkan cheesecake dari oven lalu diletakkan di piring ceper. Aroma harum terasa sangat melezat, walaupun belum dicicipinya. Jenika memotong semua kue itu dan mencobanya sedikit. Wah, ternyata sangat lezat. Semoga Mas Denzel suka. Jenika membawanya ke dalam kamar Denzel. Ia menghias kue itu dengan sangat cantik agar suaminya tertarik.
Saat Jenika masuk ke kamarnya, lagi-lagi Denzel merasa sangat gugup. Tatapannya tidak terlepas dari wajah cantik istrinya, ingin berpaling, tapi tengkuknya seakan tegang di tempatnya untuk terus menatap kecantikan Jenika. "Mas Denzel mau makan kuenya sekarang?" tanya Jenika dengan suara yang lembut. "Iya." Denzel terlihat datar, ia harus menahan dirinya agar tidak terlihat menyukai Jenika. Jenika memberikan potongan kue itu pada Denzel dengan tangan gemetar. "Ini Mas, suapin aku." "Hah?" Jenika lagi-lagi gugup. "Suapin aku. Apakah kamu tidak mendengarku?" Iya." Jenika menyodorkan kue itu ke mulut Denzel dengan memalingkan wajahnya dan Denzel menggigitnya setengah. "Makanlah sisa potonganku." "Aku?" "Ya. Siapa lagi?" Iya." Jenika memakan potongan sisa kue itu sambil mengunyahnya dengan lembut. "Potong lagi dan kamu yang makan. Aku nanti saja. Buat Mas Denzel saja dulu. Lakukan seperti tadi, satu potong kue untuk kita berdua. Seperti yang aku lakukan. Aku akan memakan sisa potongan dari gigitanmu." "Baik." Belum saja Jenika menggigit kue itu, Denzel langsung menggigitnya hingga mereka menggigit kue itu bersamaan. Denzel tidak sabar lagi, ketika melihat sisa-sisa kue yang ada di bibir Jenika. Denzel langsung mendaratkan kecupan di bibir Jenika yang berusaha melawannya hingga gadis itu sudah terbaring di tempat tidur. Jenika begitu takut untuk merespon kesupan dari suaminya. Lagi pula ia juga bingung bagaimana cara berkecupan di bibir. Ia hanya meresapi kecupan itu dari suaminya sebagai pembelajaran untuknya hari ini. Denzel menghentikan kecupannya. Ia ingin Jenika melakukan hal yang sama dengannya. Jenika segera mengambil oksigen di sekitarnya karena ia sangat lama menahan nafasnya. "Apakah kamu tidak pernah berkecupan?" "Astagfirullah. Kecupan sama siapa, Mas?" "Ya sama kekasihmu. Ini adalah kecupan pertamaku. Dan Mas Denzel adalah kekasihku sekaligus suamiku. Pria pertama dan insya Allah yang akan menjadi yang terakhir dalam hidupku," ucap Jenika sambil tertunduk malu, kemudian ia merapikan jilbabnya yang sempat berantakan. Nafasnya masih memburu dengan tangan terkepal menahan perasaan jiwanya yang sedang tidak terkontrol. Sementara Denzel merasa keanehan saat mengecup Jenika. Ada perbedaan yang begitu jelas yang dirasakannya saat ia mengecup Rana tanpa ada perasaan berdebar karena ia hanya mengedepankan nafas Yunya. Tapi, dengan Jenika, ada letupan emosionalnya yang membuat jantungnya tidak bisa ia kondisikan saat ini. "Ada apa denganku? Kecupan ini tidak ada artinya apa-apa untukku. Aku tidak mungkin jatuh cinta padanya, bukan? Dia hanya cantik. Bentuk badannya pasti tidak sebagus milik Rana. Dia tidak sekesi bahkan tidak bisa membuatku berselera. Mungkin juga saat ini rambutnya keriting dan dia jarang keramas, pasti kutuan. Tidak, itu sangat menjijikkan." Batin Denzel. "Tinggalkan aku sendiri. Dan mengenai tawaranku, lupakan saja. Aku tidak mau kamu menemaniku tidur di sini. Lebih baik kita tidur di kamar masing-masing,"
Ucap Denzel membuat Jenica menarik nafas panjang sambil memejamkan matanya. Rasanya sangat sakit mendengar penolakan Denzel padanya. Baik Mas. Air mata Jenica merebak bersamaan pintu kamar itu ditutup. Ia kembali ke kamarnya dengan perasaan hancur. Sesaat yang lalu suaminya membawanya ke atas awan biru lalu menghempaskan angannya sampai ke kerak bumi. Jenica, sabar sayang. Kebahagiaan itu tidaklah murah. Kamu harus menebusnya dengan berbagai ujian secara bertubi-tubi untuk bisa meraih itu. Tetaplah semangat dan serahkan semuanya kepada Allah. Ini adalah bagian dari ujian. Imanmu harus kokoh jika menghadapi suamimu seperti Denzel. Batin Jenica menenangkan dirinya sendiri. Lanjut ke bab 04.